Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sadaqallahu alladhi wa sadaqa rasulul karim wa nahnu minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari kita memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan kepada kita nikmat sampai kepada hari ini kita bisa beraktivitas oleh karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat ini bisa kita nikmati sepanjang kita beraktivitas besok, lusa dan seterusnya. Oleh karena itu mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi yukhrijuna minadh dhulumati ilan nur, yang dengan eksistensi beliau alhamdulillah kita betul-betul insyaallah menjadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian yang kedua, betul-betul menjadi orang yang mukmin. Yang ketiga, menjadi orang yang muhsin, mukhlis dan muttaqin. Mudah-mudahan dari sekian tahapan ini tidak ada yang tertinggal. Islam karena kita bisa meyakini bahwa Allah itu ada, Muhammad itu adalah utusannya, ada malaikatnya yang selalu mengawal kita, ada Allah yang selalu melihat, memantau kita. Apapun aktivitas yang kita lakukan, baik secara pribadi maupun secara bermasyarakat, pasti kita dipantau. Karena innallaha sami'un basir, innallaha sami'un alim. Jadi Allah yang sesungguhnya Allah maha melihat, maha mendengar. Jadi kita tidak bisa lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin berbahagia, kalau kita berbicara masalah etika bertetangga,
tentu itu dipermuat mulai dari kepribadian seseorang. Jadi mulai dari Nabi Adam, terus diciptakan Hawa. Dari Adam dengan Hawa lahir 40 orang, 20 kali melahirkan, setiap melahirkan kembar emas. Dan kemudian itulah yang berkembang sampai hari ini miliaran manusia di muka bumi dari 360 lebih negara. Kaum muslimin berbahagia, Abu Jahal, Abu Lahab bukan tidak beriman kepada Allah. Dia beriman, dia juga haji. Tetapi karena dia menghadirkan patung lebih 360-an, kemudian dijadikan sesembahan, maka itulah Allah di situ murka. Jadi kaum muslimin berbahagia, Allah tidak serela, tidak suka kalau diduakan. Nah, ini kaum muslimin berbahagia. Tapi kita kaum muslimin berbahagia, dari kita hidup seorang kemudian menjadi pasangan, namanya suami istri. Dari suami istri kemudian punya turunan, menjadi kelompok-kelompok kecil. Kemudian kelompok-kelompok kecil bergabung, berbaur dengan masyarakat, terus bernegara. Ini kaum muslimin berbahagia. Maka ada kenikmatan yang kita rasakan dalam hidup bertetangga. Ada kebahagiaan yang kita alami, yang kita rasakan dalam hidup bertetangga. Mengapa itu kaum muslimin berbahagia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 kali mengulangi la yu'minu, la yu'minu ahadukum. Diulangi lagi, la yu'minu ahadukum. Para sahabat heran, siapa itu yang dimaksud ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak beriman seseorang di antara kamu. 3 kali diulang oleh Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, la yu'minu ahadukum mayyuzi jarahu. Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu yang gemar, yang suka menyakiti perasaan tetangganya. Kaum muslimin berbahagia, adakah kenikmatan yang dirasakan apabila kita hidup sendiri di sana, tanpa ada tetangga kanan kiri kita, depan belakang? Tidak ada. Yang ada adalah beban hidup, beban rasa takut, karena kita hidup sendirian. Ini kaum muslimin berbahagia. Dan biasanya kalau hidup sendiri, yang ada itu adalah celaka kaum muslimin berbahagia. Hidup makin sendiri, bagi laki-laki, bagi perempuan, pasti yang muncul itu adalah kecelakaan. Tetapi kemudian kalau dia hidup sendiri, kemudian cari pasangan, kemudian hidup bersama, makanya lahir adalah kebahagiaan dalam rumah tangga. Keduanya saling membantu. Tetangga yang kanan membantu tetangga yang kiri, tetangga yang kiri membantu tetangga yang kiri. Jadi semuanya terjadi, ada proses tahadu, saling memberi sesuatu. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita bahwa
apabila kamu memasak barkah atau khadarawat, perbanyaklah akuanya, perbanyaklah airnya, supaya ada yang bisa dibagi-bagi ke tetangga. Kalau bisa, apa yang dimasak tidak dicium oleh tetangga yang ada di dekat kita. Ini kaum muslimin berbahagia. Bahkan malaikat Jibril, begitu Rasulullah mau meninggal, Rasulullah mengatakan, mazala Jibrilu yaqulu. Malaikat itu masih sempat mengatakan kepada saya ketika saya mau meninggal dunia, jarun. Ingat tetangga. Yang ada di pikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, maksudnya malaikat Jibril ini apa? Apakah setelah meninggal kemudian harta pusaka yang saya tinggalkan itu saya kasih tetangga saya? Ternyata tidak, kaum muslimin berbahagia. Ternyata tetangga besar maknanya ketika hidup. Kita bertetangga. Ketika kita sakit, saudara kita yang mungkin di Kalimantan tidak mungkin kita panggil tiba-tiba datang. Yang datang itu adalah tetangga kita. Begitu kita berteriak minta tolong, yang datang adalah tetangga. Oleh karena itu kaum muslimin berbahagia, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba sepanjang hamba itu menolong saudaranya. Kaum muslimin berbahagia, ada nama Abu Hisham pada zaman Nabi. Abu Hisham ini rajin beribadah, tadarus, tadabbur, kajian-kajian Islami. Tetapi kemudian pada saat dia berada di sekitar sumur mandi, tiba-tiba kemudian malaikat Jibril datang, malaikat pembawa catatan amal datang. Abu Hisham mengatakan, Anda siapa? Saya malaikat. Untuk apa datang kemari? Saya datang atas perintah Allah. Apa tujuannya? Saya membawa catatan. Catatan untuk apa ini? Catatan orang-orang ahli ibadah. Saya tahu Abu Hisham ini adalah ahli ibadah, ahli tadarus, ahli sunnah. Tetapi kenapa tidak ada namamu di sini? Mendengar berita dari malaikat itu pingsan. Ngapain tidak ada nama saya? Padahal sepanjang hidup saya ini tidak pernah meninggalkan ibadah sunnah, saya tidak pernah. Lalu begitu sadar, diberitahulah oleh malaikat, saya kasih tahu kamu supaya kamu bisa pahami dan bisa kamu menziarahi. Ada tetangga kamu butuh makan dan minum, tetapi kamu tidak menziarahinya. Oh begitu ya, ya begitu, makanya namamu tidak ada di sini. Ini kaum muslimin berbahagia. Maka Abu Hisham ini mendatangi, membawakan makanan dan minuman. Begitu datang Abu Hisham, ditanya malaikat, sudah ada? Langsung otomatis ada namamu. Ini kaum muslimin berbahagia. Karena itu
pada zaman Nabi ada orang yang ahli ibadah, ahli sedekah juga, tadarrus, ahli sunnah, puasa. Tapi Rasulullah mengatakan, innahu binar. Rasulullah memberikan ketegasan, innahu binar, sesungguhnya dia berada dalam api neraka. Kenapa dia berada dalam api neraka? Karena memang dia gemar bersedekah, memang dia gemar tadarus, tetapi selalu dia caci-caci maki tetangganya, dia bully tetangganya, dia ejek tetangganya. Itulah yang menyebabkan dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kaum muslimin berbahagia, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak ada yang bisa dia dapat kecuali hanya rasa lapar dan haus. Kenapa? Karena ini yang tidak bisa dia tahan. Syair Arab mengatakan, salamatul insan bihibsil lisan. Keselamatan seseorang tergantung apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan. Ini kaum muslimin berbahagia. Di dunia ini kaum muslimin berbahagia. Di Indonesia ini, mungkin di daerah kita, banyak orang yang diperkarakan karena mulutnya, banyak orang yang dipidanakan karena mulutnya, banyak orang yang dipidanakan oleh karena perbuatannya. Mungkin dia korupsi dan lain sebagainya. Sangat viral. Kaum muslimin berbahagia. Karena itu kata kuncinya adalah lidah yang harus dijaga. Mau selamat dunia akhirat, lidah yang harus dijaga. Karena itu kaum muslimin berbahagia, Umar mengatakan, bukan saja menahan puasa itu dari makan dan minum, tetapi yang dijaga juga adalah pandangan kita, pendengaran kita, ucapan kita. Jadi dipuasakan juga yang namanya pendengaran, dipuasakan juga ucapan, dipuasakan juga penglihatan. Karena boleh jadi dengan pandangan, semua pandangan kita sama. Ada yang enak dipandang, ada yang tidak enak dipandang. Semua yang kita dengar enak didengar. Akhirnya yang tidak enak juga masuk, berbaur menjadi darah, hanya melahirkan dosa. Ini kaum muslimin berbahagia. Karena itu pandangan harus dijaga, kemudian kata-kata harus dilindungi, diselamatkan kata-kata ini, pandangan juga dilindungi, diselamatkan, pendengaran juga dilindungi. Kalau kita mau selamat dunia dan akhirat, saya kira itu kata kuncinya kaum muslimin berbahagia, bahwa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itulah sebagai kata kunci yang kita inginkan, yang selalu kita baca di akhir doa kita. Saya kira kaum muslimin berbahagia, apa yang saya sampaikan pada malam hari ini tidak panjang lebar, tetapi mudah-mudahan ada manfaatnya, bahwa mari kita sipaka tahu, sipaka ingat. Sudah azan dikumandangkan, tetangga masih tidur, assalamualaikum, salat. Anak yang masih tidur subuh, jangan tinggalkan menuju masjid sebelum anaknya bangun. Kalau tidak bisa, amanati istrinya, bangunkan dia sholat.
Lebih baik dipaksa hari ini daripada nanti besok besar disuruh melawan. Karena kalau sudah besar kemudian dia melawan, yang susah jadinya kita. Tapi kalau mulai dari kecil kemudian diarahkan, insya Allah, Allah mengatakan dalam surah Yunus ayat 7, innal ladina amanu wa amilus sholiyati yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, dia akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntun oleh Tuhannya Allah, yahdihim rabbuhum biiman, karena iman yang dia miliki, ketetapan imannya, istiqamahnya. Jadi dari awal anak dibiasakan, kemudian dia jadi dewasa, insya Allah aman ki, pasti aman. Kalau dia sudah menikah salah juga belum beres-beres, yang susah jadinya kita kaum muslimin berbahagia. Bagaimana kalau saya sudah meninggal? Siapa yang mau doakan saya? Tetanggaku belum tentu bisa diharap, saudara-saudaraku belum tentu. Satu-satunya yang bisa harap turunan kita, anak pertama sampai ke 11. Ini kaum muslimin berbahagia. Jadi kalau anak satu kemudian satu juga tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah, satu-satunya harapan adalah suami, satu-satunya harapan adalah istri. Kalau istri juga sering mengabaikan yang namanya salat, lebih cinta HP, lebih mengutamakan HP daripada salatnya, apa yang bisa diharap kaum muslimin berbahagia? Tidak ada. Nah, kata Ibnu Mas'ud, kaum muslimin berbahagia, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara, siapa yang dengan sengaja meninggalkan salat, maka dia dikelompokkan menjadi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak jadikan orang yang kafir, tetapi kalau digolongkan saja menjadi orang yang ingkar, nauzubillah min zalik, kaum muslimin berbahagia. Maka binalah diri kita, binalah keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara alaiha malaikatun giladun syidadun la yasunallah. Demikianlah kaum muslimin berbahagia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.